Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas yang mana menyampaikan satu janji kuat bahwa 2,3 juta tenaga honorer diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Nah, ada apa janjinya kuat Bapak Ibu? Itu karena memang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terdapat dalam pasal 66 yang menegaskan bahwa penataan tenaga honorer yang meliputi hal ini nantinya divalidasi dan diverifikasi. Penataan tenaga honorer tersebut itu dilakukan paling lama Desember 2024. Itu di tahun ini Bapak Ibu ya. Nah tentunya ini karena sudah bunyi undang-undang, maka jelas ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pan-RB. Dan tentu ada hubungannya dengan BKN-nya, Badan Kepegawaian Negara. Terkait dengan janji ini Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira apa saja hal penting yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB terkait dengan pengangkatan 2,3 juta tenaga honorer. Untuk seterusnya, langsung saja pada informasinya. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas janji menyelesaikan 100% tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, ASN atau PNS. Ada tes sebagai syarat pengangkatan tersebut hanya formalitas saja untuk data ulang. Ingat Bapak Ibu ya, ini seleksinya hanya sekedar formalitas untuk data ulang. Dengan demikian, maka besar harapan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa 100% honorer diangkat menjadi ASN. Soal tes hanya formalitas, 100% mereka diterima. Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi 100% diterima, ini kata Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Rabu 13 Maret 2024 baru-baru ini. Pernyataan itu untuk menjawab beberapa anggota Dewan Komisi 2 DPR yang meminta tenaga honorer di atas 5 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tanpa tes. Total ada 2.355.092 tenaga honorer, di mana baru 570.504 orang yang telah diangkat menjadi ASN selama tahun 2021 hingga 2023. Maka sisanya itu ya disampaikan bahwa 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan. Kira-kira begitu supaya menghold pencalonan, ucapnya. Anas menyebut pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jika ada daerah belum siap, maka ditempatkan sementara waktu untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time. Dengan catatan semua yang per time ini nantinya itu hanya sementara. Yang seterusnya diangkat menjadi P3K full time. Meskipun begitu, Menteri Anas memastikan baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu tetap mendapatkan nomor identitas pegawai atau NIP. Pada akhirnya P3K paruh waktu juga dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu
Waktu jika sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menpan RB. Jadi itu nantinya skemanya Bapak Ibu ya. Semua diangkat menjadi ASN. Kalau tes itu hanya formalitas sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pan RB. Bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangan, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP bebernya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu tambahnya. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB. Dari apa yang telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang paling menariknya adalah karena tes di tahun 2024 ini adalah hanya formalitas. Tujuannya tes itu adalah untuk didata ulang. Artinya apakah honorernya ada ataupun tidak. Maka perlu tes supaya mereka itu ya seperti didata ulang sama halnya registrasi. Tapi jelas apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB bahwa semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Satu hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K ini ada dua gendang, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Yang menentukan honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu yaitu kemampuan anggaran daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pan RB bahwa para honorer yang daerahnya mampu dan mencukupi keuangannya, maka honorernya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan honorer yang keuangan daerahnya itu belum mencukupi, maka tetap diangkat menjadi P3K dengan status P3K paruh waktu. Baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu tetap mendapatkan nomor identitas pegawai atau NIP. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ditegaskan lagi bahwa sebagaimana diketahui, pemerintahan Joko Widodo dalam arti Presiden Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Jadi seleksi P3K 2024 menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-aparatur sipil negara. Satu hal yang sangat menggembirakan, bahwa tes di tahun 2024 tidak perlu ditakuti oleh honorer, karena tes itu hanya formalitas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB. Selamat bagi seluruh honorer, 100% dijamin diangkat menjadi ASN oleh Menpan RB. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.